Sekilas sejarah perkembangan ilmu nahwu. Ilmu nahwu menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang tersendiri dan mapan seperti saat ini sebenarnya melalui perjalanan yang cukup panjang. Sejarah perjalanan ilmu nahwu dibagi menjadi 4 periode. Periode awal, masa penyusunan dan pembentukan. Periode kedua, masa pertumbuhan dan perkembangan. Periode ketiga, masa kematangan dan kesempurnaan. Periode keempat, masa perluasan dalam karya tulis. Periode awal, yaitu masa penyusunan dan pembentukan, dipelopori oleh para ulama Basroh. Periode ini dimulai sejak masa Abul Aswad Ad-Du'ali sampai masa awal generasi Imam Khalil Al-Farahidi. Pada periode awal ini, para ulama Kufah masih belum bergegas menulis sebuah karya dalam ilmu nahwu. Sebagian besar para penulis kitab nahwu adalah dari kalangan ulama Basroh. Sedangkan waktu itu ulama Kufah tenaganya lebih banyak dicurahkan untuk mengumpulkan ungkapan-ungkapan bahasa Arab, baik yang masih acak-acakan atau yang sudah rapi. Bahkan, waktu itu mereka telah mengoleksi hampir semua ucapan orang Arab dari berbagai macam suku. Dengan koleksinya yang sangat kaya itu, baik yang berupa karya sastra dalam bentuk puisi maupun prosa, para ulama Kufah mampu menciptakan kaidah-kaidah bahasa Arab yang baku. Periode inilah disebut dengan masa penyusunan dan pembentukan yang diawali dari Abul Aswad Ad-Du'ali sampai pada masa awal generasi Imam Khalil Al-Farahidi. Periode peletakan dan pembentukan ini dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama melahirkan 4 ulama besar yang sangat menonjol dalam ilmu nahwu. Keempat ulama inilah yang dianggap sebagai orang yang pertama kali menulis kitab nahwu. Keempat ulama tersebut adalah 1. Anbasah bin Ma'dan Al-Fil. 2. Nasr bin Asim. Dialah sesungguhnya orang yang pertama kali membubuhkan tanda baca terhadap Al-Quran, sekalipun bukan orang yang pertama kali menulis kitab tentang hal itu. Ketiga, Abdurrahman bin Hurmuz. Keempat, Yahya bin Ya'mur. Banyak sekali yang berpendapat bahwa keempat ulama itulah yang pertama kali menulis kitab dalam bidang ilmu nahwu. Gelombang kedua. Gelombang kedua telah melahirkan beberapa ulama besar, di antaranya Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, Isa ibnu Umar, Abu Umar bin Al-Ala. Sayangnya, semua karya mereka tidak sampai kepada kita. Namun, ada satu kitab tentang qiraat yang dianggap sebagai karya dari Abu Umar bin Al-Ala. Dan satu kitab lagi yang bernama Al-Hamzu yang ditulis oleh Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami. Kitab tersebut membahas tentang perubahan bentuk dari huruf hamzah. Dan 2 kitab lagi yang ditulis oleh Isa bin Umar
yaitu Kitab Al-Jami' dan Al-Ikmal.